Kali ini kita akan membahas seputar grounding pada mobil ya. Grounding itu sendiri berfungsi untuk menstabilkan arus listrik mobil ya. Kali ini saya akan menambahkan kabel grounding tambahan untuk mobil saya ini. Seberapa efektifkah penambahan kabel grounding pada sebuah mobil ya? Itu tergantung dari kondisi mobil masing-masing. Lantas ada yang berkata, oh, kan dari pabrikan kan sudah ada kabel groundingnya, kenapa ditambahin gitu. Untuk mobil yang berusia di atas 10 tahun, menurut saya diperlukan penambahan kabel grounding ya. Karena yang namanya faktor usia kita kan nggak tahu, pasti ada penurunan kualitas dari segi elektrikal sebuah mobil. Belum lagi kalau mobil itu pernah dicat ulang, pastinya bagian grounding sudah akan terlapisin oleh cat baru. Kemudian jika mobil tersebut pernah menerjang banjir atau tinggal di daerah pesisir pantai, pastinya resikonya ini mobil akan sering keropos ya. Pasti ada kemungkinan untuk sasis yang keropos. Solusinya untuk bagian yang pernah keropos itu pastinya dilakukan penambalan atau dicat anti karat. Nah, cat anti karat ini bisa mengakibatkan penurunan kualitas pada segi kabel grounding. Kemudian soket-soketnya mobil tua itu kan cenderung mengalami penurunan karena mesin panas sering dipakai. Pasti ada kemungkinan soket-soket grounding yang longgar, sehingga tidak berjalan dengan maksimal grounding seperti mobil baru. Selain itu, terdapat faktor yang menyebabkan kondisi grounding mobil berkurang, yaitu kebocoran pada komponen elektrikal. Di sini yang sering terjadi adalah kebocoran dinamo ampere. Jadi pada bagian bodi dinamo ampere sering terjadi kebocoran grounding. Ini bisa dites lewat menggunakan avometer dan menunjukkan adanya nilai tegangan voltase pada bodi dinamo ampere tersebut. Kabel ground ini dihubungkan dengan kutub negatif baterai aki ya. Jadi seluruh komponen bodi yang terbuat dari logam yang dapat menghantarkan listrik mendapatkan listrik dari negatif baterai. Kabel ground juga berfungsi untuk menjaga suplai arus listrik secara stabil. Juga berguna untuk memudahkan dalam mengecek sistem kelistrikan pada kendaraan. Selain pada bodi kendaraan, kabel ground juga bisa dipasang di bagian blok mesin. Untuk kabel groundingnya saya memakai merek RX. Ini saya beli di online shop dengan harga 110.000 ya. Ini adalah kelengkapan yang kita terima saat kita membeli kabel grounding di online. Dan di sini saya memilih untuk varian 5 titik. Yang dimaksud 5 titik adalah 5 kabel. Kabel groundingnya dibagi menjadi 5 titik ya, 1, 2, 3, 4, 5. Untuk posisi yang menghadap ini disambungkan dengan aki negatif. Jadi cara pengaplikasiannya seperti ini. Nah, seperti ini, tinggal dibaut seperti itu aja, disusun serapi mungkin ya untuk pemasangannya. Di sini saya lihat, kelihatan nggak ya? Ini kabelnya ini kualitasnya cukup bagus ya, tembaga asli,
dan ini disolder, itu ada bekas putih-putih timah. Jadi kabel ini disolder dengan skunnya, skun tembaga ini, dan diisolasi dengan isolasi bakar. Untuk kabelnya cukup bagus kelihatannya. Ini diameter 6 mm. Saya lihat merek kabelnya. Kabelnya menggunakan merek dari Unitomo ya. Ini kabelnya sudah SNI dengan diameter 6 mm, NYAF. Kita coba pasangkan. Untuk pemasangannya, rencananya saya akan memasang pada bagian sasis mobil di daerah sini. Kemudian saya pasang di throttle body. Nah, di sini. Kemudian yang ketiga, saya pasang di blok mesin. Nah, di sini di salah satu baut ini. Yang keempat, saya mau coba pasang di alternator, dan yang kelima di kompresor. Ini hasilnya setelah kita pasang. Dan di sini saya memakai 4 kabel ground ya. Niatnya tadi mau pasang 5. Cuma yang satu ini kabelnya terlalu pendek. Jadi saya memutuskan untuk menjamper bagian alternator dan kompresor ya. Karena menurut saya itu bagian yang sangat penting sekali untuk penambahan ground. Seperti ini. Untuk yang pertama, ini saya sambung lewat kolong cover mesin. Kemudian ini dia masuk di baut alternator atau dinamo ampere. Ini saya tambahin mur, jadi nggak perlu bongkar apa-apa, kita cukup tambahin mur ukuran 14 ya, kunci 14. Kemudian sampai sini, karena kabelnya itu yang dari kompresor menuju ke aki nggak terlalu panjang, jadi mau nggak mau saya jumper pakai kabel yang pendek ya. Jadi ini kabel, seharusnya kabel ini digunakan untuk grounding bodi sasis ya, biasanya terletak di pinggir-pinggir sini. Nah, tapi karena saya butuh kompresor, grounding kompresor, maka saya memutuskan dari dinamo ampere saya jumper masuk ke kompresor. Di sini saya letakkan di titik situ. Nah, jadi ini kompresor kan, saya letakkan di sini. Saya tambahin mur ukuran 12. Saya kunci seperti ini. Nah, ini nyambung ke sini. Kemudian dari alternator dia ke aki. Jadi ini sistemnya jumper, bisa aja pakai seperti ini. Kemudian yang kedua, ini salurannya seperti ini, lewat sini masuk ke throttle body ya. Di sini sekali lagi saya menambahkan mur ukuran 12. Saya kunci seperti itu. Kemudian yang ketiga, ini mengarah
ke sasis mobil di belakang mesin ya. Saya kunci pakai mur 12 juga seperti ini. Nah, penampakannya. Nah, kemudian yang terakhir, yang nomor 4 ini saya grounding ke sasis mobil samping. Ini kabelnya agak panjang, saya tekuk seperti ini. Tadinya yang bagian nomor 4 mau saya groundingkan di bagian mesin, cuma menurut saya sama aja sih, karena kabelnya ini ukurannya ini nggak terlalu pendek juga nggak terlalu panjang, jadi untuk bautnya ini susah kita ngepaskannya itu. Nah, sementara ini hasilnya. Alasan saya menambahkan kabel grounding karena mobil ini jarang dipakai. Beberapa kali mobil ini dinyalakan mesinnya, muncul indikator power steering, di mana diikuti dengan setir yang sangat berat. Saya cek, ternyata penyebabnya karena modul EPS kekurangan setrum dari aki. Nah, untuk mengatasi itu, saya mencoba melakukan langkah sederhana dengan melakukan penambahan kabel ground. Semoga setelah dipasang kabel ground ada perubahan yang lebih baik, yaitu pengisian setrum dari dinamo ampere yang masuk ke aki lebih terjaga dan lebih stabil ya. Setelah penambahan grounding, untuk tarikan menjadi lebih enteng ya. Ini bisa terjadi karena sensor-sensor yang menempel pada throttle body, contohnya adalah MAF, sensor tekanan udara, sensor gas, sensor bukaan throttle body, dan sensor-sensor lainnya bekerja dengan baik ya, karena energi listrik yang dibutuhkan untuk kinerja komponen tersebut tercukupi dan pas. Jadi penambahan kabel ground ini bisa meningkatkan performa dari sebuah komponen sensor elektrikal yang berhubungan dengan kinerja mesin tersebut. Karena pada dasarnya untuk mobil injeksi kebanyakan kinerja mesin dihubungkan dengan ECU menggunakan bantuan-bantuan sensor yang canggih. Seperti itu penjelasan manfaat grounding pada sebuah mobil ya. Semoga bisa bermanfaat.